Di tengah gelapnya malam yang pekat, sebuah tangisan memecah kesunyian, menggetarkan setiap relung jiwa. Suara itu berasal dari keranda tua yang diusung dalam keheningan, bukan rintihan biasa, melainkan jeritan yang menusuk kalbu. Ia menolak, memberontak, seolah bumi enggan menerimanya, karena dosa dan kezaliman telah mengikatnya erat. Saksikan kisah Mbah Karto, seorang rentenir kejam yang bahkan setelah mati tak menemukan kedamaian. Tubuhnya yang seharusnya bersemayam tenang, kini menjadi pocong yang dihanyutkan ke sungai, ditelan kegelapan abadi. Percayalah, kisah ini lebih dari sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang akan menghantuimu. Dusun Jatirejo selalu diselimuti kabut tipis menjelang senja, seolah alam enggan menyingkap misteri yang tersembunyi di dalamnya. Nama Mbah Karto, sang rentenir kejam, tak pernah lekang dari bisik-bisik warga. Lelaki tua itu, dengan sorot mata tajam dan seringai penuh nafsu, telah menumpuk kekayaan dari air mata dan keringat penduduk dusun. Rumahnya yang megah, satu-satunya bangunan bercat putih bersih di tengah gubuk-gubuk reyot, selalu tertutup rapat, seolah menyembunyikan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali melintasi rumah itu, anak-anak akan bergegas, ibu-ibu bergidik, dan para lelaki menunduk, takut akan kutukan yang mungkin menimpa mereka. Mbah Karto tak punya keluarga, sebatang kara. Ia hanya ditemani oleh seorang pembantu tua bernama Bisumi yang pendiam dan selalu terlihat ketakutan. Malam itu, hujan turun dengan lebat, membasahi bumi, seolah ikut menangisi kesengsaraan warga. Petir menyambar, menerangi kegelapan sesaat, menampakkan siluet pohon-pohon beringin tua yang berdiri kokoh di pinggir dusun, seolah menjadi saksi bisu dari segala intrik. Tengah malam, suara teriakan melengking memecah keheningan. Teriakan itu bukan teriakan biasa, melainkan jeritan kesakitan yang menusuk kalbu. Warga terhenyak dari tidurnya, jantung berdegup kencang. Mereka tahu itu suara Bisumi. Para lelaki dipimpin oleh Pak RT, Bapak Danu yang dikenal religius dan bijaksana, memberanikan diri menuju rumah Mbah Karto. Hawa dingin menusuk tulang, ditambah bau amis yang mulai tercium samar-samar di udara. Saat pintu rumah didobrak, pemandangan di dalamnya membuat semua mata terbelalak. Mbah Karto tergeletak tak bernyawa di tengah ruang tamu. Matanya melotot, mulutnya menganga, seolah terkejut oleh sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhirnya. Tubuhnya kaku dan kulitnya membiru lebam, seperti habis dicekik. Di sampingnya, Bisumi terisak ketakutan, gemetaran, menunjuk-nunjuk ke arah jenazah Mbah Karto. Itu bukan manusia, bisiknya serak. Ada yang mencekiknya. Namun, ia tak bisa bicara lebih jauh, pingsan karena syok. Tak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada barang hilang. Hanya Bisumi yang menyaksikan detik-detik terakhir sang rentenir. Namun, kata-katanya terdengar tidak masuk akal. Pak RT Danu yang memeriksa Mbah Karto menghela napas panjang. Ia sudah menduga ini akan terjadi cepat atau lambat. Selama ini, banyak warga yang terlilit hutang hingga harus menjual tanah atau bahkan rumah mereka kepada Mbah Karto dengan bunga mencekik. Ada cerita yang mengatakan Mbah Karto pernah mengusir seorang janda renta dan anak-anaknya dari rumah mereka hanya karena telat membayar cicilan 1 hari. Warga tak berani melawan, takut akan kekuatan gelap yang konon dimiliki Mbah Karto. Gosip beredar bahwa Mbah Karto memiliki ilmu hitam untuk melancarkan usahanya, membuatnya kebal dari hukum dan balasan perbuatan jahatnya. Kini ia mati dengan cara yang tak wajar. Berita kematian Mbah Karto cepat menyebar ke seluruh dusun.
Ada yang diam-diam bersyukur, ada pula yang ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Tak ada satupun tetangga yang datang melayat, bahkan sekadar mengucapkan belasungkawa. Jenazah Mbah Karto tergeletak di rumahnya, terbengkalai, seolah tak ada yang peduli. Hanya Pak RT Danu bersama beberapa sesepuh dusun yang merasa berkewajiban untuk mengurus jenazah tersebut. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat dan hujan yang tak kunjung reda, mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman esok hari. Mereka mencuci jenazah dengan hati-hati, memandikannya di bawah remang-remang lampu teplok, ditemani suara jangkrik dan embusan angin dingin yang masuk dari celah-celah rumah. Aroma kemenyan yang dibakar untuk mengusir bau amis justru menambah kesan mistis. Para sesepuh hanya mengangguk pelan ketika melihat warna kulit jenazah yang membiru, tanda-tanda yang mereka pahami sebagai sesuatu yang tidak lazim. Ini bukan kematian biasa, bisik Mbah Darto, sesepuh yang paling dihormati di dusun itu. Suaranya parau. Dosa-dosa Mbah Karto terlalu banyak. Arwahnya tidak akan tenang. Keesokan harinya, suasana dusun Jatirejo diselimuti awan kelabu yang tak lazim. Meskipun pagi telah tiba, mentari enggan menampakkan sinarnya, seolah ikut berduka atau mungkin menahan diri dari pemandangan yang akan terjadi. Beberapa warga berkumpul di sekitar rumah Mbah Karto, bukan karena ingin melayat, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur ketakutan. Mereka berbisik-bisik, melirik ke arah pintu rumah yang tertutup rapat, seolah di balik pintu itu bersemayam aura dingin yang tak kasat mata. Jenazah Mbah Karto telah dimandikan dan dibungkus kain kafan. Aroma melati yang seharusnya menyelimuti jenazah kini bercampur dengan bau aneh, menyerupai anyir darah kering yang samar-samar menusuk hidung, membuat beberapa orang bergidik. Bau itu seolah berasal dari dalam keranda kayu tua yang telah disiapkan. Keranda itu berwarna coklat gelap dengan ukiran naga yang nyaris pudar, tampak begitu tua dan usang, seolah telah menyaksikan begitu banyak kematian dan rahasia kelam. Pak RT Danu bersama 4 pemuda dusun yang dipilih secara acak, yaitu Anto si petani muda yang gagah, Budi si penangkap ikan yang cekatan, Chandra si pembuat kerajinan tangan yang tenang, dan Dedi si penjaga warung yang humoris, bersiap untuk mengangkat keranda. Mereka semua sebenarnya enggan, namun rasa hormat terhadap Pak RT dan kewajiban sebagai warga membuat mereka tak punya pilihan. Sebuah keyakinan tak tertulis di dusun itu bahwa jika jenazah tak segera dikebumikan, arwahnya akan gentayangan dan membawa malapetaka bagi penduduk. Namun, begitu tangan mereka menyentuh bilah-bilah keranda, sebuah sensasi aneh menjalar. Keranda itu terasa begitu berat, jauh lebih berat dari yang mereka duga untuk ukuran tubuh Mbah Karto yang kurus. Rasanya seperti ada beban tak terlihat yang menekan, membuat otot-otot mereka menegang. Keringat dingin mulai membasahi dahi, bukan karena terik matahari, melainkan karena hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Saat keranda diangkat, sebuah tangisan samar terdengar dari dalam. Suara itu begitu pelan, nyaris tak terdengar di antara bisikan angin, namun cukup membuat Pak RT Danu dan keempat pemuda itu terdiam. Mereka saling pandang, mata mereka dipenuhi keraguan. "Apa itu?" bisik Dedi, suaranya tercekat. "Itu suara tangisan," sahut Anto, wajahnya pucat pasi. Pak RT Danu mencoba menenangkan mereka. "Mungkin hanya perasaan kalian saja. Angin malam memang sering membawa suara aneh," ujarnya, mencoba terdengar meyakinkan. Namun dalam hatinya, ia pun merasakan getaran aneh. Ia telah berpengalaman mengurus banyak jenazah, namun tak pernah sekalipun ia mendengar hal seperti ini. Tangisan itu berlanjut, kali ini lebih jelas, terdengar
seperti rintihan kesakitan yang mendalam, seolah jiwa di dalam keranda itu sedang meronta. Warga yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam 1000 bahasa. Mereka tak berani mendekat, hanya memandang dari kejauhan dengan tatapan ngeri. Seorang wanita tua bernama Bulastri yang terkenal dengan indera keenamnya tiba-tiba ambruk, tubuhnya gemetar hebat. Ia menunjuk ke arah keranda dengan jari telunjuk yang gemetar. Bukan tangisan manusia. Itu tangisan pocong, serunya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Kata-kata Bulastri bak petir di siang bolong, menyambar ketakutan yang telah lama terpendam di hati warga. Beberapa orang langsung membalikan badan, lari tunggang langgang, takut akan kutukan. Yang lain mematung di tempat, terlalu takut untuk bergerak. Pak RT Danu mencoba tetap tenang, meskipun tangannya ikut gemetar. "Bulastri, jangan bicara sembarangan," tegurnya, mencoba menutupi kegugupannya. Namun, ia tahu apa yang dikatakan Bulastri mungkin bukan omong kosong. Tangisan itu terus berlanjut, semakin keras, semakin memilukan, seolah-olah mengutuk mereka yang berani mengangkatnya. Anto, Budi, Kandra, dan Dedi merasakan keranda di tangan mereka bergetar hebat. Rasa dingin yang menusuk tulang kini berubah menjadi rasa panas membara, seolah mereka memegang bara api. Keringat membasahi seluruh tubuh, nafas mereka terengah-engah. Mereka berusaha menahan, namun kekuatan dari dalam keranda itu seolah tak tertandingi. Sebuah sensasi mengerikan, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram erat keranda, mencoba menahannya. Mata mereka membelalak ngeri, saling pandang. Mereka ingin lari, namun kaki mereka seolah terpaku di tanah. Dalam ketegangan yang mencekam itu, tiba-tiba keranda terangkat sedikit, melayang di udara sesaat, kemudian jatuh kembali dengan suara gedebuk yang keras. Anto, Budi, Chandra, dan Dedi sontak terlonjak kaget, nyaris melepaskan pegangan. Pak RT Danu yang melihat kejadian itu mengerutkan kening. Ini benar-benar di luar nalar. Ia harus mengambil keputusan cepat sebelum kepanikan melanda seluruh dusun. Dengan sisa keberanian yang mereka miliki, Pak RT Danu dan keempat pemuda itu akhirnya berhasil mengangkat kembali keranda jenazah Mbah Karto. Langkah mereka terasa berat, seolah setiap inci tanah yang mereka pijak menyimpan energi negatif yang siap menarik mereka ke dalam kegelapan. Tangisan dari dalam keranda tak mereda. Suaranya kini terdengar lebih jelas, melengking, mirip rintihan bayi yang kesakitan, namun dengan nada yang lebih dalam, lebih menusuk jiwa. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan menutup telinga mereka. Beberapa di antaranya terlihat berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Suasana dusun Jatirejo yang biasanya ramai dengan aktivitas, kini sunyi senyap, hanya diisi oleh suara tangisan dan langkah kaki yang berat. Perjalanan menuju pemakaman terasa seperti sebuah ujian. Jalan setapak yang biasanya hanya memerlukan waktu 10 menit, kini terasa berjam-jam. Pohon-pohon di sisi jalan yang rimbun, seolah-olah merunduk. Bayangan gelap mereka tampak menari-nari di tanah, membentuk siluet aneh yang menyerupai tangan-tangan panjang yang siap meraih. Udara semakin dingin, meski matahari telah mulai menampakkan diri di celah-celah awan. Namun sinarnya terasa hambar, tak mampu menghangatkan suasana mencekam. Setiap kali mereka melewati rumah warga, jendela-jendela tertutup rapat, tirai-tirai bergoyang pelan, seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengintip dari balik kegelapan. Tidak ada yang berani keluar, apalagi mendekat. Rasa takut lebih kuat dari rasa ingin tahu. Di tengah perjalanan, ketika rombongan pembawa keranda melewati jembatan bambu tua yang membentang di atas sungai Brantas yang arusnya cukup deras,
tangisan dari dalam keranda semakin menjadi-jadi. Suara itu kini bukan hanya rintihan, melainkan lolongan panjang seperti serigala yang kelaparan di tengah malam. Keranda mulai bergetar hebat di tangan mereka. Anto, Budi, Chandra, dan Dedi harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menahannya. Keringat bercampur air mata membasahi wajah mereka. Rasa lelah dan ketakutan menyatu, menguras energi mereka. Mereka merasa seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menarik keranda itu ke bawah, ke dalam arus sungai yang bergejolak di bawah jembatan. Jembatan bambu itu sendiri mulai berderit-derit, bergoyang-goyang, seolah tak sanggup menahan beban yang tak kasat mata. Tiba-tiba, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Kain kafan yang membungkus jenazah Mbah Karto dari dalam keranda tampak bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri. Pak RT Danu yang berjalan di depan menoleh ke belakang, matanya membelalak melihat pemandangan itu. "Tahan, kuatkan pegangan kalian," serunya. Suaranya bergetar, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Kain kafan itu semakin menggembung dan kemudian dengan suara krak yang mengerikan, salah satu bilah keranda patah. Dari celah yang terbuka, terlihat sekelebat putih yang bergerak-gerak, diiringi suara desahan berat seperti napas yang tertahan. Aroma busuk yang menyengat tiba-tiba menyeruak, lebih pekat dari sebelumnya, membuat beberapa warga yang mengintip dari kejauhan sontak memuntahkan isi perut mereka. Anto, Budi, Chandra, dan Dedi merasakan cengkeraman mereka pada keranda semakin lemah. Tubuh mereka lemas, nyaris tak sanggup menopang lagi. Rasa dingin yang menusuk tulang kini berubah menjadi rasa panas yang membakar, seolah api tak terlihat membakar tangan mereka. Mereka saling pandang, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu ini bukan jenazah biasa. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang berasal dari dunia yang berbeda. Kekuatan tak terlihat dari dalam keranda seolah memberontak, menolak untuk dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Mereka mendengar bisikan-bisikan halus, seperti suara orang banyak yang berbisik di telinga mereka. Namun, kata-katanya tak jelas, hanya gumaman tak beraturan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka merasakan sentuhan-sentuhan dingin di punggung dan leher, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mengelus mereka. Mereka ingin berteriak, namun suara mereka tercekat di tenggorokan. Akhirnya, dengan langkah gontai dan napas terengah-engah, rombongan pembawa keranda Mbah Karto tiba di gerbang pemakaman Dusun Jatirejo. Pemakaman itu terletak di atas bukit kecil, dikelilingi pohon-pohon Kamboja tua yang bunganya berguguran, menciptakan karpet putih di tanah. Batu-batu nisan yang berlumut seolah menjadi saksi bisu dari ratusan tahun kematian yang telah berlalu. Hawa di pemakaman terasa lebih dingin, lebih hening, seolah tempat ini adalah gerbang menuju dimensi lain. Langit di atas pemakaman terlihat lebih gelap, awan-awan tebal menggantung rendah, seolah menolak untuk membiarkan cahaya matahari menyentuh tanah suci ini. Meskipun begitu, warga yang sebelumnya takut kini mulai berani mendekat, mengamati dari kejauhan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, begitu mereka mencapai ambang gerbang pemakaman, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Tiba-tiba, keranda di tangan Anto, Budi, Chandra, dan Dedi terasa semakin berat, seolah beban ribuan dosa Mbah Karto menimpanya. Kemudian, keranda itu bergetar hebat, lebih kuat dari sebelumnya, dan kain kafan di dalamnya terlihat menggembung dengan cepat. Pak RT Danu dan keempat pemuda itu terhuyung-huyung, nyaris tak bisa menahan.
suara tangisan dari dalam keranda semakin menjadi-jadi. Kini diiringi suara geraman rendah, seperti binatang buas yang terperangkap. Bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa warga di sekitar pemakaman muntah-muntah. Wajah mereka pucat pasi, ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Bu Lastri yang sejak awal sudah merasakan keanehan, kini terduduk lemas di tanah, memejamkan mata, bibirnya komat-kamit membaca doa-doa. Dalam sekejap, keranda itu seolah bergerak sendiri, melompat-lompat liar, memaksa Anto, Budi, Chandra, dan Dedi untuk melepaskan pegangan mereka. Dengan suara gedebuk yang memekakkan telinga, keranda itu jatuh ke tanah, tergeletak di depan gerbang pemakaman. Para pemuda itu tersungkur ke belakang. Napas mereka terengah-engah, jantung berdebar kencang. Mereka menatap keranda itu dengan mata membelalak. Ketakutan luar biasa memenuhi benak mereka. Lalu, perlahan tapi pasti, kain kafan yang membungkus jenazah Mbah Karto mulai bergerak, menggulung-gulung, seolah ada sesuatu yang meronta-ronta di dalamnya. Kemudian, dari dalam keranda yang sedikit terbuka karena benturan, sesosok pocong muncul. Sosok itu dengan balutan kain kafan yang lusuh dan bernoda tanah, melompat-lompat dengan susah payah. Matanya melotot, kosong, dan dipenuhi dendam. Wajahnya menghitam, bengkak, dan dipenuhi belatung yang merayap-rayap di permukaan kulitnya yang busuk. Sebuah bau anyir yang sangat kuat menyeruak, membuat semua orang yang berada di sana menutup hidung dan mulut mereka. Pocong itu tak mengeluarkan suara, namun auranya begitu kuat, memancarkan kengerian yang tak terhingga. Gerakannya kaku, melompat-lompat tak beraturan, seolah tak memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Sebuah aura kegelapan terpancar dari tubuhnya, membuat pohon-pohon di sekitar pemakaman seolah layu, dan bunga-bunga Kamboja yang tadi putih bersih, kini terlihat menghitam di ujung-ujungnya. Warga yang melihat pemandangan itu sontak berteriak histeris. Mereka berlarian tunggang langgang, saling injak, panik. Suara teriakan bercampur tangisan memecah keheningan pemakaman. Pak RT Danu, meskipun ketakutan, berusaha untuk tetap tenang. Ia mengambil beberapa langkah mundur, tangannya mengepal erat. Ia tahu ini adalah balasan dari dosa-dosa Mbah Karto. Pocong itu dengan gerakan patah-patah mulai melompat menuju gerbang pemakaman, seolah mencoba melarikan diri dari tempat itu. Setiap lompatan, tanah di bawahnya bergetar, dan suara kerikil-kerikil kecil berjatuhan dari batu nisan di sekitarnya. Pohon-pohon Kamboja bergoyang-goyang hebat, seolah diterpa badai yang tak terlihat. Beberapa bunga Kamboja yang masih menempel di dahan rontok seketika dan layu saat menyentuh tanah. Dia tidak mau dikebumikan. Teriak Bu Lastri, suaranya parau. Dosa-dosanya terlalu banyak, bumi menolaknya. Kata-kata Bu Lastri semakin menambah kepanikan warga. Mereka semakin yakin bahwa ini adalah balasan atas kekejaman Mbah Karto selama hidupnya. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mencoba menangkap pocong itu. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri bagaimana sosok mengerikan itu mencoba melarikan diri dari takdirnya. Angin berembus kencang, membawa serta bau busuk yang semakin menyengat dan suara rintihan pelan yang entah dari mana asalnya. Langit semakin gelap, seolah-olah seluruh alam ikut berduka atas pemandangan yang terjadi di pemakaman itu. Ketakutan warga dusun Jatirejo memuncak ketika pocong itu dengan gerakan melompat-lompat yang tak beraturan melarikan diri dari gerbang pemakaman. Ia tidak berlari ke arah permukiman warga, melainkan menuju ke arah Sungai Brantas, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke sana. Keranda tua yang sebelumnya berisi jenazah Mbah Karto kini tergeletak kosong di tanah, seolah-olah beban dosa
telah terlepas darinya. Para warga yang awalnya panik dan berlarian, kini berhenti, mematung di tempat, menyaksikan dengan mata terbelalak. Tidak ada yang berani mendekat atau mencoba menghentikan pocong itu. Mereka hanya bisa menatap ngeri, seolah mereka menyaksikan sebuah drama horor yang nyata di depan mata mereka. Pocong itu dengan kecepatan yang aneh melompat-lompat melewati bebatuan, menuruni bukit pemakaman. Kain kafannya yang lusuh berkibar-kibar diterpa angin, dan belatung-belatung di wajahnya terlihat jelas, memancarkan kengerian yang luar biasa. Semakin dekat dengan sungai, udara terasa semakin dingin, dan suara gemuruh air sungai terdengar semakin jelas, seolah menyambut kedatangannya. Pohon-pohon di tepi sungai yang biasanya rimbun, kini terlihat lebih layu, dan dedaunan mereka berguguran, seolah alam pun ikut merinding. Beberapa burung gagak hitam terbang rendah di atas kepala, mengeluarkan suara pekikan yang mengerikan, seolah menjadi penanda datangnya sebuah malapetaka. Sesampainya di tepi sungai berantas, pocong itu berhenti sejenak. Ia berdiri kaku di pinggir sungai, menghadap ke arah air yang bergolak. Pak RT Danu dan beberapa warga yang memberanikan diri untuk mengikuti dari kejauhan hanya bisa menatap. Mereka melihat bagaimana tubuh pocong itu bergetar hebat, seolah sedang berjuang melawan sesuatu. Tiba-tiba, dengan sebuah sentakan keras, tali pocong di bagian kakinya terlepas. Kain kafan yang membungkusnya mulai melorot perlahan, memperlihatkan kulit tubuhnya yang bengkak dan menghitam, dipenuhi luka-luka mengerikan, seolah disiksa. Aroma busuk yang keluar darinya semakin pekat, membuat air mata beberapa warga menetes tanpa sadar. Mereka tahu ini adalah tanda-tanda yang mengerikan. Kemudian, dengan gerakan yang mengejutkan, pocong itu melompat ke tengah sungai. Air sungai yang tadinya bergolak biasa, kini tiba-tiba bergelombang dahsyat. Sebuah pusaran air besar terbentuk di tempat pocong itu jatuh, seolah-olah sungai itu sendiri menolak keberadaannya. Pocong itu berputar-putar di dalam pusaran air, meronta-ronta, mencoba untuk menepi. Namun, arus sungai terlalu kuat. Tubuhnya terombang-ambing, terbawa arus semakin menjauh dari pandangan. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam, terpaku oleh pemandangan di depan mereka. Ini adalah akhir yang tak pernah mereka bayangkan untuk Mbah Karto. Tak lama setelah pocong itu hanyut, sebuah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Keranda tua yang tergeletak di depan gerbang pemakaman tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Dengan suara derit yang menyeramkan, keranda itu meluncur, seolah didorong oleh tangan-tangan tak terlihat, menuruni bukit pemakaman, menuju ke arah sungai. Pak RT Danu dan warga lainnya menatap dengan horor. Mereka melihat keranda itu terguling-guling, menabrak bebatuan, hingga akhirnya jatuh ke dalam sungai berantas. Keranda itu mengapung sesaat, kemudian perlahan-lahan tenggelam, ditelan oleh arus sungai yang deras, seolah-olah bumi dan air menolak jejak Mbah Karto. Setelah keranda tenggelam, tiba-tiba langit yang sebelumnya gelap menjadi lebih gelap lagi. Kilat menyambar-nyambar di kejauhan, diiringi suara guntur yang menggelegar, seolah alam semesta ikut marah. Hujan deras tiba-tiba mengguyur dusun Jatirejo, membersihkan sisa-sisa aroma busuk yang masih tertinggal. Warga berhamburan mencari tempat berlindung, namun dalam hati mereka, sebuah keyakinan kuat mulai tumbuh. Mbah Karto dihanyutkan ke sungai beserta kerandanya karena dosa-dosa dan kezaliman yang terlalu banyak. Ia tidak pantas mendapat tempat di bumi, bahkan sebagai jenazah sekalipun. Kejadian ini menjadi bisikan menakutkan yang menyebar dari mulut ke mulut, menjadi peringatan bagi siapapun. Setelah kejadian mengerikan di tepi sungai berantas,
Dusun Jatirejo diselimuti keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Hujan deras yang mengguyur telah berhenti, meninggalkan genangan air di mana-mana dan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau anyir yang samar-samar masih tercium di udara. Warga yang sebelumnya berlarian kini mulai berkumpul kembali, namun tidak ada yang berani berbicara. Mata mereka masih memancarkan ketakutan, bibir mereka membeku, seolah tak mampu mengeluarkan satu pun kata. Peristiwa yang baru saja mereka saksikan terlalu nyata, terlalu mengerikan untuk dicerna oleh akal sehat. Pak RT Danu berdiri di tepi sungai, menatap kosong ke arah arus yang kini tampak tenang, seolah tak ada yang pernah terjadi di sana. Namun, dalam benaknya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang besar baru saja terjadi. Malam itu, berita tentang Mbah Karto dan nasib jenazahnya menyebar ke seluruh dusun. Kisah tentang tangisan dari keranda, penolakan pemakaman, hingga pocong yang akhirnya dihanyutkan ke sungai bersama kerandanya menjadi buah bibir. Tidak ada yang berani menyebut nama Mbah Karto dengan lantang. Mereka hanya berbisik-bisik atau menggunakan julukan si rentenir itu. Setiap kali mereka melewati rumah Mbah Karto yang kini kosong melompong, bulu kuduk mereka berdiri. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan hitam melintas di jendela atau mendengar rintihan pelan dari dalam rumah, terutama saat malam tiba. Rumah itu kini menjadi simbol keangkeran, sebuah monumen bisu bagi dosa-dosa yang tak termaafkan. Kejadian ini tidak hanya meninggalkan jejak ketakutan, tetapi juga mengubah pandangan warga dusun Jatirejo tentang hidup dan mati, tentang kebaikan dan kejahatan. Mereka yang sebelumnya pernah berpikir untuk melakukan tindakan tidak terpuji, kini mengurungkan niatnya. Tak ada lagi yang berani menipu, apalagi menzalimi sesamanya. Cerita Mbah Karto menjadi peringatan yang abadi, sebuah pelajaran berharga yang diukir dalam memori kolektif dusun. Pak RT Danu dalam setiap pertemuan warga selalu mengingatkan mereka tentang kejadian itu. Ingatlah kisah Mbah Karto, katanya dengan suara berat, dosa dan kezaliman, cepat atau lambat akan menemukan balasannya. Bahkan, bumi pun bisa menolak jasad orang yang penuh dosa. Beberapa hari setelah kejadian, penduduk dusun melaporkan hal-hal aneh di sekitar Sungai Brantas. Nelayan yang biasanya ramai mencari ikan, kini enggan melaut di malam hari. Mereka bersumpah mendengar suara tangisan dari tengah sungai atau melihat penampakan pocong yang melayang di atas permukaan air dengan mata merah menyala. Ada juga yang mengatakan melihat keranda tua melayang-layang di permukaan air seolah tak pernah tenggelam. Meskipun cerita-cerita itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri dan menegaskan kembali bahwa roh Mbah Karto tidak akan pernah tenang. Sungai Brantas yang tadinya merupakan sumber kehidupan, kini dianggap sebagai tempat yang angker, tempat di mana arwah yang penuh dosa menemukan tempat peristirahatan yang tak abadi. Sampai hari ini, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kisah tentang jenazah Mbah Karto yang menolak dikebumikan dan akhirnya dihanyutkan ke Sungai Brantas masih diceritakan dari generasi ke generasi di dusun Jatirejo. Kisah ini tidak hanya sekadar legenda horor, melainkan sebuah pengingat akan keadilan ilahi dan balasan atas perbuatan jahat. Tidak ada makam untuk Mbah Karto, tidak ada nisan yang mengenangnya. Ia seolah-olah tidak pernah ada, lenyap di telan bumi dan air karena terlalu banyak dosa dan kezaliman yang ia perbuat selama hidupnya. Setiap kali hujan deras turun atau Sungai Brantas meluap, warga dusun Jatirejo akan teringat kembali pada Mbah Karto. Mereka akan bergidik dan berdoa, memohon
agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama. Mereka tahu bahwa kisah ini adalah bukti nyata bahwa di dunia ini kejahatan tidak akan pernah luput dari hukuman, bahkan setelah kematian sekalipun. Kisah Mbah Karto telah usai, namun bisikannya mungkin masih menggema dalam benakmu. Sebuah pengingat abadi bahwa setiap perbuatan, baik dan buruk, akan menemukan balasannya. Mungkin tidak di dunia ini, tapi di alam yang tak kasat mata, di mana bumi pun bisa menolak jasad yang penuh dosa. Jadi, renungkanlah, karena siapa tahu di luar sana masih ada kisah-kisah serupa yang menanti untuk diceritakan, dan kebenaran yang lebih menyeramkan dari sekadar fiksi.